Dan pemirsa, kini kita masuk dalam segmen khusus Metro Malam Minutes to Midnight. Pemirsa, kegiatan minat khusus seperti panjat tebing sudah mulai diminati berbagai kalangan untuk berolahraga. Berada di dalam sebuah mal, kegiatan tersebut menjadi pilihan untuk menunggu kemacetan malam Jakarta. Lantas seperti apa panjat tebing di dalam ruangan? Berikut liputan Minanti Rohanta dalam Minutes to Midnight. Selamat malam pemirsa Metro Malam. Kembali lagi bersama saya Minanti Rohanta dalam Minutes to Midnight. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah gaya hidup yang dilakukan di dalam sebuah mall. Belakang saya jika dilihat, nah itu dia, ada yang naik-naik batu, pasti tahu, yaitu panjat tebing. Tapi ini bukan tebing beneran karena adanya di dalam mall. Jadi bisa kita bilang panjat dinding atau wall climbing. Nah, kenapa ya ada ini di dalam mall? Karena kan biasanya kita tahu ini adanya di outdoor. Nah, untuk tahu lebih lagi saya akan wawancara sama salah satu pendiri Indoclimb yang juga sebagai pelatih para atlet ataupun pengunjung di sini. Halo, Teh Emi. Halo, baik, alhamdulillah baik. Teh, ini aku penasaran, kenapa ada ini di dalam mall di tengah ibu kota daerah Sudirman, macet kan ya? Kenapa nih Teh? Biar orang akses untuk para pekerja gitu kan, daripada macet pulang mending mampir dulu, olahraga dulu gitu. Berarti ini menjadi salah satu pilihan nih ya bagi warga Jakarta, daripada kena macet lebih baik berolahraga karena banyak manfaatnya ya Teh. Benar. Oke, ini aku lihat kan ada banyak nih ya titik-titiknya, ini yang paling tinggi, terus ada juga yang tidak terlalu tinggi tapi agak miring. Ini sebenarnya jenisnya apa saja atau kategorinya apa saja Teh? Oke, untuk olahraga panjat tebing sebenarnya ada 3 kategori ya. Ada lead tuh yang ini, yang tinggi, AA. Terus ada yang boulder, ini yang pendek. Jadi pengamannya ini pakai matras. Jadi nggak pakai tali. Jadi dia jatuh ke matras. Terus ada speednya di sini. Nah, pengaman nanti itu ada auto belay kayak gitu. Ini saya awam, tidak pernah melakukan ini, pernah, tapi beneran di tebing. Ya. Ibarat katanya cuman dia standing gitu. Nah, ini apa perbedaannya? Ada lead, ada speed. Kalau speed ya saya pasti tahu yang cepet-cepetan naik gitu. Terus kalau ini ada boulder. Nah, ini kan saya nggak tahu nih apa nih perbedaan masing-masingnya sebenarnya. Kalau boulder itu kalau di kompetisi tuh jadi ada penilaiannya dari total poin. Sementara kalau untuk latihan buat umum itu, kalau di sini kita ada kelas interval. Jadi biasanya untuk pemula atau misal orang mau belajar teknik, bukan buat pemula aja, tapi se-advance pun bisa latihan teknik di boulder gitu. Jadi lebih ngajarin ke body positioning gitu. Berarti untuk misalnya saya pemula, berarti ini dong paling tepat ya, karena saya harus tahu dulu bagaimana cara pegangannya, bagaimana kaki gitu. Benar. Ini kelasnya dibuka untuk umum atau bagaimana? Ini dibuka untuk umum. Ada kelasnya juga. Kalau untuk kelas intervalnya dan ada top rope, fun top rope itu nggak perlu ada biaya tambahan lagi, cuma perlu booking aja kalau di sini kayak gitu. Ini yang tadi fun top rope, itu tuh apa lagi? Tadi belum. Top rope ada di belakang, jadi itu juga bisa untuk pemula. Umumnya kalau orang awam kan pengennya kok manjat pendek, saya mau yang tinggi kayak gitu. Ada pilihan untuk pemula. Nah, jadi talinya udah dipasang di atas kayak gitu. Jadi kalau ini kan dia tali masang sendiri nih. Kalau kita lihat dia masang sendiri talinya kayak gitu. Nah, kalau one top rope itu talinya udah terpasang di atas. Jadi untuk pemula itu cenderung lebih aman. Oke, bedanya kalau boulder ini tidak ada tali, jatuh langsung ke matras. Kalau fun top rope tinggi dan dia pakai tali, ada pengaman. Oke, berarti itu 2 untuk pemula. Untuk lead ini nih, kan tadi Teh Emi juga bilang pasang tali sendiri. Itu biasa untuk atlet juga dong, atau bagaimana? Untuk atlet juga, untuk yang pengunjung juga bisa. Tapi untuk yang di sini, dia harus lolos tes dulu. Kita ada tesnya dulu. Seperti apa itu tesnya Teh? Tesnya, jadi kalau misalnya untuk manjat sini, dia juga harus bisa belay. Gitu, harus bisa yang megang tali di bawah gitu. Nah, kita ada tes tertulisnya juga untuk mastiin ini kan olahraga ini aman kalau ikutin prosedur. Nah, makanya kalau misalnya
belum apa namanya belum lolos tes ya kita nggak perbolehkan untuk di sini dulu gitu. Ada tes prakteknya, Ada tes prakteknya juga. dilihat gimana gerakannya. Ini udah sebenarnya bukan gerakannya, tapi kalau dia boleh main di sini dari sisi keamanannya udah layak belum? Nah, kalau speed ini hanya ada satu jalur. Ya. Kalau speed ini, kalau di kompetisi ini speed world record, jadi dimanapun jalur tetap sama. Makanya rekornya bisa sampai 5 detik. 5 detik tercepat. Ini berapa tingginya? 15 meter. Wow, 15 meter, 5 detik. Berarti itu memang sudah hatam banget. Ya itu merem juga. Jadi, nah ini kan kalau dilihat ada speed benar-benar harus kuat. Ini pun teknik ya, lead. Boulder pun sama, harus melihat medannya. Manfaatnya tuh apa sebenarnya untuk olahraga panjat tebing atau ya kalau di dalam mall panjat dinding ini nih Teh? Ya olahraga intinya buat sehat gitu. Orang awam ya untuk sehat gitu. Ya untuk anak-anak belajar motorik seperti itu. Juga. Anak-anak bisa. Kita bisa main di sini minimal 5 tahun. Oke. Lanjut Teh, tadi manfaatnya apa selain untuk anak-anak motorik? Nah, ya secara psikologis juga kan dia nimbulin rasa percaya diri seperti itu dan olahraga ini bisa dibilang kayak olahraga sosial gitu maksudnya untuk kita kayak misalnya manjat lead, kita butuh belayer, kita harus komunikasi sama orang. Kalau misalnya ditarik kesimpulan, boulder ini cukup menarik untuk memecahkan sebuah masalah. Harus tenang, komunikasi, cari jalan keluar bareng-bareng. Tidak bisa cepat-cepat, bener kok. Bener. Jadi kayak kita bisa dibilang nih olahraga yang bisa melupakan segalanya, melupakan masalah karena ada masalah baru. Iya benar. Masalahnya ini dia gimana cara supaya tidak langsung jatuh. Ini lagi apa ya Teh? Saya lihat tadi memasang pijakan baru. Apakah memang setiap berapa lama gitu ada pergantian pijakan atau bagaimana? Jadi kita per bulan itu kita harus ganti jalur gitu, ganti jalur. Jadi kalau di interval itu semuanya ganti setiap bulan. Nah untuk ini lagi bikin jalur. Ini jalur lead. Jadi setiap bulan itu ada 10 jalur baru, 5 jalur di lead, 5 jalur di top rope. Terus untuk boulder juga akan ada 20 jalur baru. Berarti setiap pengunjung tidak akan bosan, akan mendapatkan sesuatu yang baru, tantangan baru selalu dirasakan. Ya dengan jalur baru pastinya harusnya nggak bosan sih. Ya. Sesuatu baru lagi. Oke nih Teh, aku pengen tahu lagi. Ketika perlombaan misalnya, itu melihat penilaiannya apa kalau misalnya dari boulder ini? Oke, kalau dari boulder itu ada namanya zone. Jadi start pertama, jadi ada tandanya start, zone sama top. Jadi si pemanjat harus megang startnya, harus di posisi start yang benar gitu. Jadi kalau misalnya posisinya nggak benar, dia akan disuruh turun lagi dan itu udah dianggap satu percobaan. Seperti itu. Itu akan mempengaruhi penilaian. Nah, nanti ada zone itu ada nilainya. Jadi saat si pemanjat dapat zone, misalnya percobaan pertama, dia langsung akan dapat nilai 1 zone di percobaan pertama. Nah, selanjutnya dia coba lagi tapi belum sampai top. Nah, nanti ada pegangan top. Nah, kalau dia udah sampai pegang 2 tangan top, artinya dia selesai. Intinya semuanya itu dijumlah dalam waktu berapa lama gitu? Ya, dalam waktu 5 menit, kalau penyisian 5 menit, kalau final 4 menit. Nah, kalau untuk speed kan jalurnya ini aja kan. Jadi dimanapun latihan, kompetisi, itu sama jalurnya. Nah, kalau lead boulder, setiap babaknya aja tuh udah berubah. Jadi si atlet nggak pernah tahu jalurnya akan seperti apa. Ini yang lagi berlatih muridnya Temi? Ya, ini atlet saya, Raffianto Ramadan dan Raffiandi Ramadan. Atlet berlatih di sini. Oke deh, makasih banyak Temi. Nanti saya mau coba ngobrol sama mereka yang lagi latihan. Jadi tetap di Minutes to Midnight. Kembali lagi di Minutes to Midnight. Tadi sudah wawancara sama Teh Emi dan sekarang Teh Emi sedang, nah ini dia, menjadi belayer atau pengaman bagi orang yang memanjat. 2 orang ini merupakan muridnya Teh Emi, atlet nasional dan kembar.
Yang lagi naik ini adalah Raffiandi dan Raffianto sedang mengamati sepertinya. Permisi Raffianto, benar ya namanya Raffianto? Oke, Raffianto ini sama Raffiandi kembarannya kategori lead nih atau apa? Benar. Untuk latihan kali ini kita lagi berlatih lead climbing. Berlatih lead sebenarnya tuh ada perbedaan tidak sih antara yang awam nih atau yang tidak pernah mengikuti kejuaraan? Nah kan kamu sudah, ada perbedaannya tidak? Kalau untuk panjat tebing itu sendiri kita terdiri dari 3 kategori. Yang pertama ada boulder, lead climbing, sama speed. Jadi biasanya untuk orang awam sih disaranin biasanya buat ke boulder sama lead climbing karena memang cocok buat para pemula gitu. Kamu yang sudah atlet, perbedaannya ada nggak sih antara yang biasa saja gitu untuk olahraga? Untuk perbedaannya sih banyak karena di sini udah tersedia grade atau tingkat kesulitannya. Jadi bisa menyesuaikan dari yang baru mulai, menengah sampai kelas atlet juga bisa untuk manjat. Bisa ditunjukkan tidak apa perbedaan grade-nya ini sebenarnya? Jadi kalau di sini ada tulisan 6C. Jadi sesuai angka sama huruf. Jadi semakin tinggi angkanya berarti tingkat kesulitan itu semakin tinggi. Jadi kalau kita semisal ada lihat 4 atau 5 berarti masih di bawah agak gampang. Oke, ini yang ada 7A, berarti ini termasuk yang sulit. Lumayan sulit 7A itu. Perbedaan kesulitannya di apa? Jarak antar apa pijakan atau bagaimana? Biasanya sih kalau udah mulai grade 7A itu biasanya mulai dari pegangan. Kualitas pegangannya biasanya sudah mulai nggak enak tuh. Jadi kan tipe-tipe pegangan banyak, tapi biasanya jarak juga mempengaruhi, terus gerakannya sudah mulai nggak normal lagi gitu, kayak ada gerakan silang, ya gerakan undercut, pegangan dari bawah gitu. Berarti itu tingkat kesulitan yang berbeda-bedanya ya, di posisi tangan, kaki, perpindahan badan. Ya benar. Nah, ini biasanya kamu ketinggian berapa kalau lead? Kalau ini standar internasional sih memang udah 18 meter. Ya biasanya. Itu internasional. Wah ini Raffiandi sudah mulai turun ya. Nanti kamu gantian sama Raffiandi. Oke deh. Ini aku coba wawancara kembaran kamu ya. Sekarang kamu yang berlatih. Oke. Halo Raffiandi. Halo. Raffiandi tadi sudah naik sampai 18 meter, benar ya? Betul. Gimana menurut kamu medannya? Kalau untuk latihan medannya di sini sendiri kan ada banyak ya variasinya. Tadi aku coba yang di grade 5B+, jadi nggak terlalu, ya betul. Tapi sebenarnya medan apa nih ya, pijakan panjatannya itu memang sudah standar sebagai atlet atau tidak? Kalau untuk apa ya, holds atau pijakannya ini kan variatif ya, jadi nggak ada ukuran kalau holds ini buat atlet atau untuk umum, nggak ada sih, nggak ada. Jadi semakin banyak variatif pegangan itu juga semakin bagus karena kan tipikal pegangan itu beda-beda, ada yang jack, ada yang apa krim, pocket dan lain-lain. Jadi nggak apa, kalau untuk jalurnya sendiri tuh modelnya sangat banyak. Iya. Ya. Tapi kalau misalnya untuk kejuaraan, berarti kan medannya juga beda ya? Beda. Surprise Ya, biasanya. betul. Kalau untuk di lead boulder sendiri, setiap kompetisi itu udah pasti jalurnya beda dari kualifikasi, semifinal sampai final. Jadi kita nggak tahu ini jalurnya mau kayak gimana. Jadi ya udah yang ada biasanya route setter itu nyediain kalau kualifikasi ada 2 jalur untuk lead, semi 1 jalur dan final 1 jalur. Jadi itu kita nggak tahu jalurnya mau kayak gimana, sama sekali kita nggak tahu. Berarti kiatnya apa nih bagi seorang atlet seperti Raffianto dan Raffiandi saat berlatih? Kalau untuk apa, yang jelas kita lebih banyak memang latihannya manjat itu sendiri, dan yang paling ngebantu sih variasi jalur yang banyak kita kuasain. Kalau di lomba tuh mungkin jalur yang kayak di latihan udah pernah kita coba. Nah nanti kemungkinan besar kalau kita udah banyak variasi jalur yang udah kita punya di lomba mungkin kemungkinan akan keluar. Iya. Berarti ini menjadi salah satu tempat yang pas juga dong untuk berlatih karena variasinya banyak. Banyak, iya betul. Karena kan dari sekian banyak jalur ini macam-macam tuh. Semakin tinggi huruf dan angkanya tuh semakin susah. Kebetulan di sini juga ada beberapa jalur yang sulit gitu. Oke. Berarti kamu
sudah sejak dari kapan nih mendalami panjat tebing sampai akhirnya menjadi seorang atlet? Kalau untuk kenal panjat tebing sendiri tuh mungkin dari lahir ya. Ya karena Dari lahir? iya, tante dan om saya itu sendiri atlet. Jadi kenal panjat dari lahir, tapi benar-benar ngedalemin dan mutusin untuk jadi atlet itu di tahun 2012. 2012 itu sudah menjadi atlet. Sudah kejuaraan apa saja yang diraih Raffi Andi ini? Kalau untuk tahun ini sendiri ya, kemarin jadi juara 1 di kategori boulder di tingkat Asia Tenggara. Iya. Itu Raffi Andi berarti menang di boulder. Nah, ini kan sekarang Raffianto sedang memanjat lead. Iya. Nah, kalau Raffianto apa saja kejuaraannya nih? Kalau terakhir kali tuh dia dapat medali emas di PON, Pekan Olahraga Nasional, di kategori lead sendiri, iya. Berarti bisa dibilang walaupun kembar, menangnya bergantian. Ya, beda-beda. Jadi kadang dia bisa menang di lead atau nanti dia bisa menang di boulder. Nggak dalam satu kejuaraan kalian berdua sama-sama menang. Bisa jadi di tiap kategori itu kan emang juaranya 1, 2, 3. Nah kadang tuh pernah saya juara 1, dia juara 2. Atau gantian, dia juara 1, saya juara 2. Kayak gitu. Jadi kayak gantian aja. Gantian dan saling melengkapi ya intinya walaupun kembar. Oke, berarti kamu tidak hanya lead aja nih untuk spesifikasinya. Belajarnya, latihannya juga tidak hanya lead Tidak hanya lead doang. Jadi sebenarnya kalau kita dari kecil itu, saya kan emang ikuti olahraga panjat tebing memang dari usia usia dini lah. Iya. Jadi nggak dispesialisasiin untuk kamu harus boulder, kamu harus lead, kamu harus speed, enggak. Jadi semuanya dilatih. Jadi kita bisa semua di lead, speed, boulder. Tapi untuk sekarang ini memang kita lebih spesifiknya ke lead dan boulder. Iya. Terima kasih banyak infonya Raffi Andi. Semangat Raffianto lagi di atas. Jadi itu dia wawancara dengan 2 atlet ini. Jadi bagi yang pemula masih kecil bisa loh belajar seperti Raffi Andi ini dari umur berapa, dari lahir malah sudah mengenal. Jadi gimana kalian mau mencobanya tidak? Untuk mengisi waktu luang yang sangat menarik, memiliki manfaat yang tadi kalau untuk anak-anak motorik, untuk orang dewasa pun untuk memecahkan sebuah problem, contohnya di boulder ini. Jadi kalau misalnya mau coba silakan datang ke salah satu mall di Jakarta dan coba memanjat. Dari Jakarta, Minanti Rohanta dan tim Minutes to Midnight melaporkan.